Pernahkah kalian mendengar tentang kisah seorang wanita yang ingin dibunuh oleh seorang raja lalu dia menceritakan 1001 kisah untuk menunda kematiannya atau Aladin dan Sinbad si pelaut? Yuk kita bahas agar teman-teman tahu tentang kisah tersebut. 1001 malam atau hikayat Alfu Laylah wa Laylah selanjutnya disebut Alfu Laylah wa Laylah. Dalam bahasa Inggris biasa disebut The Arabian Nights atau The Thousand and One Nights. Cerita itu begitu terkenal dan dianggap sebagai salah satu karya sastra dunia garda depan. Karya ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan mengalami cetak ulang berpuluh-puluh kali. Karya ini terdiri atas 2 jilid, ditulis dengan huruf Arab dan terdiri atas 1545 halaman. Buku 1001 malam terdiri dari kumpulan-kumpulan kisah dengan tokoh yang berbeda dan alur cerita yang menarik. Di dalamnya termasuk legenda, fabel, roman, dan dongeng dengan latar yang berbeda, seperti Baghdad, Basrah, Kairo, dan Damsyik, juga ke Tiongkok, Yunani, Indi, Afrika Utara, dan Turki. Kumpulan cerita pendek ini menceritakan tentang Ratu Scheherazade yang menceritakan serangkaian cerita lucu kepada suaminya, Raja Syahriar, untuk menunda hukuman matinya. Kisah-kisah ini diceritakan selama 1001 malam dan setiap malam Scheherazade mengakhiri kisahnya dengan menegangkan, sehingga Raja selalu menunda eksekusinya hingga dia bisa mendengar kelanjutan cerita yang diceritakan Scheherazade. Sejumlah kisah yang termuat dalam 1001 malam juga melukiskan tentang jin, tukang sihir, tempat-tempat legendaris yang seringkali menampilkan tempat dan orang-orang yang sesungguhnya. Khalifah Harun ar-Rasyid, Abu Nuwas dan Wazir Perdana Menteri Ja'far al-Barmaki juga menjadi tokoh cerita. Popularitas hikayat 1001 malam semakin mengkilap lantaran diramaikan dengan kisah-kisah lainnya yang menarik seperti Aladin dan Lampu Wasiat, Nyelai Baba, Sinbad si pelaut, serta 40 pencuri. Pada abad ke-8, masa pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah Harun ar-Rasyid, saat itu Baghdad merupakan salah satu kota perdagangan yang sangat penting. Pedagang dari Tiongkok, India, Afrika, dan Eropa singgah dan dapat ditemukan di sana. Ketika inilah cerita-cerita tradisional dari berbagai bangsa dikumpulkan menjadi satu dan dinamakan Hazar Afsanah. Pada abad ke-9, seorang pendongeng dari Arab bernama Abu Abdullah Muhammad al-Ghashigar menerjemahkan kumpulan cerita ini ke dalam bahasa Arab. Kerangka cerita mengenai Syahrazad dan Syahriar baru ditambahkan pada abad ke-14. Bentuk modern pertama dari cerita 1001 malam, tetapi masih dalam bahasa Arab, diterbitkan di Kairo, Mesir pada tahun 1835. Konon, pada era itulah cikal bakal hikayat 1001 malam mulai dirajut. Terdapat beragam versi tentang asal mula lahirnya karya sastra citra Arab yang termasyhur itu. N.J. Dawood dan William Harvey dalam bukunya berjudul Tales from the Thousand and One Nights mengungkapkan hikayat 1001 malam merupakan sastra citra yang berasal dari 3 rumpun kebudayaan dunia, yakni India, Persia, dan Arab. Mahakarya seni cerita bertutur itu berasal dari sebuah buku dari Persia yang hilang berjudul Hazar Afsanah, 1000 Legenda, papar Dawood dan Harvey. Menurut keduanya, buku cerita dari Persia itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada tahun 850 am. Hazar Afsanah, imbuh keduanya, berisi tentang cerita rakyat Indi dan Persia. Para pendongeng Muslim yang profesional membumbui dan mengadopsi cerita itu dengan warna lokal Arab. Versi lainnya menyebutkan hikayat 1001 malam sebagai kumpulan cerita rakyat Arab adalah Abu Abdullah bin Abdus al-Jasyari, seorang pengarang Muslim terkemuka yang merangkai dan menulis kisah yang legendaris itu. Kitab Alf Laylah wa Laylah yang ditulis Al-Jasyari, ide ceritanya berasal dari Hazar Afsanah yang diterjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Menurut pendapat lain, dongeng 1001 malam yang dikenal dalam bahasa Persia berjudul Hazar Oye Sab itu merupakan sebuah kumpulan cerita yang disusun
selama berabad-abad oleh begitu banyak pengarang, penerjemah, dan sarjana. Cerita rakyat yang mulai lahir antara abad ke-8 hingga 9 Masehi. Itu berawal dan berakar dari cerita rakyat Arab dan Yaman kuno, Indi kuno, Asia Kecil kuno, Persia kuno, Mesir kuno, Suriah kuno, dan era kekhalifahan Islam. Cerita rakyat Indi mewarnai dongeng 1001 malam melalui fabel Sanskerta kuno, sedangkan cerita rakyat Baghdad hadir dalam hikayat yang populer itu melalui Khalifah Abbasiyah. Namun, kisah-kisah yang justru cerita rakyat Timur Tengah yang asli itu tak muncul dalam kitab Alf Lala wa Laila versi Arab. Kisah-kisah yang menarik itu justru baru muncul dalam The Arabian Nights yang diterjemahkan seorang sarjana Prancis bernama Jean-Antoine Galland. Galland mengaku menulis kisah-kisah yang banyak diangkat ke dalam film di berbagai negara itu setelah mendengarnya dari seorang penutur cerita asal Aleppo, Suriah bernama Hendiap. Kisah-kisah dalam 1001 malam, seperti Syahrazad dan Sahriar, dan Sinbad si pelaut, menekankan 3 hal kepada pembaca, yaitu suatu masalah akan selalu ada penyelesaiannya. Keteguhan akan membuat suatu masalah mencapai penyelesaiannya dan kekuatan batin dapat membantu untuk mempertahankan keteguhan. Kisah-kisah 1001 malam ini pun dimuat dalam berbagai hikayat Melayu seiring berasimilasinya budaya Arab dan Persia dengan budaya Melayu. Hikayat 1001 malam yang merupakan sumbangsi peradaban Islam, kini telah menjadi cerita rakyat seluruh dunia. Sastra epik Arab pada zaman kekhalifahan itu telah memberi pengaruh yang besar dalam peradaban manusia terutama dalam bidang kebudayaan. Dengan sederet kisah yang memikat, hikayat 1001 malam telah memberi warna dalam bidang sastra, film, musik, dan permainan di berbagai belahan dunia. Itulah sekilas tentang hikayat 1001 malam. Sebuah karya sastra yang tak lekang oleh waktu dan terus memikat hati banyak orang. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.